Kita pertama sangat optimis sekali ya bahwa apa yang di-launching oleh pemerintah oleh Pak Prabowo kemarin tanggal 24 itu betul-betul satu breakthrough ya, satu kebijakan yang out of the box. Jadi kan narasinya adalah bahwa dengan dibentuk dana antara ini harapannya dalam membiayai 20 atau lebih ya infrastruktur besar itu kita tidak perlu lagi menggunakan dari APBN atau berhutang ya. Cukup kita menggunakan lembaga investasi, lembaga pengelola investasi untuk mengenerate ya investasi dari global dan kemudian disalurkan untuk berbagai proyek-proyek pemerintah. Nah, optimisme itu harus kita lihat apakah seiring juga dengan bentuk dari kelembagaannya, Mas Andrew ya. Nah, kalau kita lihat ini memang menarik ya, kelembagaannya sudah cukup kuat sebenarnya, dibentuk oleh undang-undang, merevisi undang-undang sebelumnya tahun 2003 tentang BUMN. Ya, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini sebetulnya dasar hukum dari institusi dana antara ini sangat kuat ya, karena bukan hanya presiden tapi juga oleh DPR begitu. Tetapi yang menurut jadi perhatian publik saya kira adalah mengenai mekanisme pengawasannya. Ya, kita tahu bahwa lembaga ini didesain dalam undang-undang tidak bisa disentuh oleh KPK, tidak bisa diaudit oleh BPK. Ya, dia menggunakan mekanisme tersendiri di luar struktur kelembagaan negara. Ya, padahal dia adalah lembaga negara. Satu, yang kedua, ada juga beberapa orang yang menurut saya mengkritik dana antara ini karena pengelolanya itu adalah para menteri ataupun wakil menteri. Jadi seolah-olah ini narasinya besar, tetapi orang yang terlibat itu adalah orang yang tanda kutip rangkap jabatan gitu. Padahal kalau ini mengelola dana yang besar, tadi 900 miliar US dollar, 14.000 lebih triliun rupiah, kemudian juga mimpinya adalah 140 triliun per tahun ya disumbangkan dari dana antara ini kepada masyarakat dalam bentuk APBN ataupun penyertaan modal kembali. Ini semua harusnya dibuat juga serius oleh pemilihan orang-orang yang betul-betul profesional. Tetapi yang dihadapkan oleh kita, yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo, ternyata pengelolanya adalah menteri ya, dan dia ini belum ada informasi bahwa akan mengundurkan diri. Jadi seolah-olah ini akan rangkap jabatan ya. Ada Doni Iskara juga, Wakil Menteri BUMN. Pengawasnya adalah Erick Thohir, Menek BUMN. Jadi narasi besar ini tidak diikuti ya menurut saya Mas Andrew, dengan penempatan orang-orang yang kelihatan dedicated yang menggunakan full time waktunya untuk mengelola dana antara yang besar itu cita-citanya. Saya kira ini ada sedikit memang distorsi ya dalam launching kemarin itu. Baik. Jadi ada penempatan orang-orang yang sebaiknya harus lebih firm lagi, lebih proper lagi di sana, tidak multiple job desk ya di sana ya. Oke, artinya apakah ada transparansi dan akuntabilitas yang kurang baik di sana karena dipegang oleh orang-orang petinggi yang dipilih langsung oleh Presiden dan Menteri Kabinet Merah Putih? Dan bagaimana pula dengan pemilihan orang-orang yang tepat? Apakah perlu juga dipilih dari rakyat agar benar-benar independen, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tertentu? Profesionalisme dan transparansi ya, itu Mas Andrew, itu bukan sekedar jargon ya dalam mengelola dana antara ini. Ini menjadi satu resep rahasia kenapa Temasek dan Hasanah ya yang merupakan lembaga sovereign wealth fund yang cukup berhasil itu karena mereka menjadikan transparansi dan profesionalisme itu sebagai satu apa istilahnya yang bukan hanya sekedar citra ya, tetapi dibuktikan. Dan saya kira kalau kita ingin mempunyai trajektori yang sama, success story yang sama dengan Temasek dan Hasanah, kita harus mengedepankan yang namanya transparansi dan profesionalisme itu. Nah, transparansi itu diwujudkan dalam ini bisa diaudit ya, auditable. Tinggal persoalannya siapa yang bisa mengaudit. Secara undang-undang ya Mas Andrew, memang lembaga ini tuh sebetulnya sangat Baik. seorang presiden yang tanda kutip mengawasi. Tentunya kita kalau belajar dari Temasek, ini audit global yang independen yang dilibatkan. Saya kira juga seharusnya dan antara itu seperti itu. Mengelola, diaudit dengan lembaga auditor yang independen dan auditor ini punya reputasi yang global gitu. Dan kemudian yang profesionalisme, saya kira ini juga menjadi satu bahan baku ya kesuksesan dan antara yang diharapkan. Tinggal saja hanyalah apakah profesionalisme ini bisa dilihat dari pemilihan setidaknya dewan direksi, ya, badan pengelolanya yang hariannya terlibat dalam
investasi ini. Kalau mereka menurut saya double jabatan, rangkap jabatan itu menjadi satu dilema tersendiri. Apalagi kementeriannya Pak Rosan ini kan kementerian strategis. Dia tidak hanya bicara dana antara, dia adalah Menteri Investasi atau Kepala BPKM, juga bicara investasi nasional. Kemudian ada Doni Iskara juga, Iskara yang sebetulnya dia sangat strategis juga menyehatkan atau mengawasi yang Kementerian BUMN, yang kemudian dia akan terpecah konsentrasinya antara menguruskan daily BUMN dengan mengurusi dana antara sebagai lembaga yang baru. Saya kira kita butuh satu keyakinan ya dari pemerintah, dalam hal ini mungkin dari presiden, bahwa orang-orang yang dipilih oleh beliau ini mungkin sifatnya masih temporer, mencari yang terbaik, tetapi kita juga ingin melihat orang-orang ini segera ditetapkan siapa. Kalau misalkan Pak Rosan ingin all out di dalam dana antara, ya saran kita sebaiknya dari Menteri Investasinya itu diganti, direshuffle ya, diganti dengan orang lain dan biarkan Pak Rosan bekerja full time untuk ngurusin dana antara. Menurut saya itu sinyal yang bagus yang harus ditunjukkan oleh pemerintah supaya dana antara ini cepat melejit gitu di kalangan investor global, Andrew. Baik. Yang jadi pertanyaan masyarakat terbesar selanjutnya adalah produk investasinya. Ketika dividen dari seluruh BUMN sudah masuk ke Danantara, ini bagaimana sistem mereka untuk bisa menghasilkan cuan lagi, return lagi? Produk investasi apa sebetulnya yang akan dimainkan sehingga bisa menggulung cuan, Pak Ahmad? Ya, kita tahu bahwa dividen BUMN itu relatif besar ya. 2024 kemarin angkanya 85,5 triliun. Artinya negara mendapatkan manfaat dari kehadiran seluruh BUMN yang ada. Dan dengan sekarang asetnya ini dikelola dana antara, dividen ini nanti tidak lagi diberikan oleh BUMN-BUMN secara corporate, tetapi ini diberikan oleh dana antara. Nah, dalam undang-undang disebutkan tidak selalu ke APBN, tetapi bisa juga menjadi modal penyertaan kembali ke dana antara. Tentunya sebetulnya dari sisi APBN ini rugi ya, karena 85 triliun dan bisa jadi lebih besar lagi, ini tidak lagi langsung masuk ke APBN, tidak bisa langsung membantu pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi kita juga ingat bahwa APBN juga sering memberikan penyertaan modal negara, PMN kepada BUMN, dan dengan adanya dana antara itu, PMN tidak akan lagi ada. Jadi kita rata-rata itu sekitar 41 triliun, hampir separuh dari dividennya kita setorkan kepada PMN, dan kemungkinan dengan adanya dana antara ini ya, itu pemerintah, Kementerian Keuangan tidak perlu lagi memberikan penyertaan modalnya karena ini sudah dianggap sudah cukup kuat begitu. Nah, tadi pertanyaan Mas Andro adalah mengenai jenis investasi apa. Saya kira jenis investasi yang bisa melampaui 85 triliun. Kalau kira penerimaan dana antara sama seperti dividen-dividen BUMN saat ini 85 hampir katakanlah 90 triliun, ya berarti kita ngelolanya tidak baik gitu ya. Jadi saya kira angka yang harusnya bisa dikelola itu adalah tadi Mas Andro menyebutkan 10%, saya bisa mengatakan harusnya 20% ya, sekitar 280 triliunan per tahun yang bisa di-generate dari dana antara. Tetapi let's say katakanlah 140 triliun, it's better dibandingkan kita hanya 85-90 triliun menerima dividen. Tetapi pertanyaannya adalah diperoleh kemana ya, alat instrumen apa yang bisa menjanjikan sampai 140 triliun di tengah satu geopolitik yang tidak cukup menjanjikan, yang kedua di tengah juga daya beli masyarakat yang sedang rendah. Nah, tentunya ini tergantung pada strategi investasi dari teman-teman yang menduduki dana antara itu ya, Mas Andri. Baik, jadi dimanapun, dalam jenis apapun namanya investasi pasti akan ada risiko kerugian di sana. Lalu bagaimana jika Danantara mengalami kerugian? Karena di satu sisi ada revisi Undang-Undang BUMN yang mengungkapkan bahwa jika Danantara mengalami kerugian itu bukan kerugian negara sehingga KPK dan BPK tidak bisa masuk ke sana. Nah, ini menjadi polemik lagi. Jika Danantara ke depannya akan mengalami kerugian, apakah betul-betul negara tidak mau mengambil tanggung jawab di sana? Karena revisi Undang-Undang BUMN mengungkapkan kalau Danantara mengalami kerugian, maka negara tidak rugi sehingga KPK dan BPK tidak akan bisa masuk ke dalam sana. Bagaimana meluruskan polemik ini, Mas Ahmad? Ya, saya kira kita memang sedikit tidak konsisten ya Mas Andro tentang apa itu public goods, apa itu kekayaan negara dalam konteks dana antara ini.
Kalau dana antara ini dibentuk dari mengumpulkan 7 BUMN ya, awalnya nanti Maret seluruh BUMN nilainya 14.000 itu kan aset BUMN dari banyak BUMN, itu kan sebetulnya kekayaan negara yang kemudian dikumpulkan menjadi satu aset dari lembaga yang disebut dengan dana antara. Nah, menurut kacamata public policy, public goods, ini tuh sebenarnya dana antara ini mengelola public goods juga, milik kita bersama, milik masyarakat. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dipisahkan dari kekayaan negara loh. Meskipun undang-undang bilang ini bukan kekayaan negara, tetapi dalam konteks public good ya Anda mengelola aset BUMN yang sebenarnya adalah milik publik. Jadi Anda juga mengelola kekayaan negara. Nah, hanya saja saya kira DPR sepakat, pemerintah sepakat, mungkin ini saya prediksi ya Mas Andrew, ini salah satu celah kalau seandainya ada para masyarakat sipil yang ingin menggugat ke MK, Mahkamah Konstitusi terkait aturan ini, mungkin ini salah satu pasal yang akan diujikan ya. Bagaimana mungkin dia mengelola kekayaan negara tapi dianggap tidak mengelola kekayaan negara, bahkan kalau ada kerugian terbebas dari masalah-masalah hukum sebagaimana aparatur-aparatur negara lain yang mengelola kekayaan negara. Saya kira ini akan jadi celah perdebatan dan akan celah hukum ya untuk dilakukan judicial review terkait undang-undang dana antara. Yang kedua saya ingin sampaikan bahwa memang ketika dilepaskan dari kekayaan negara, memang pengakuan beberapa teman-teman yang mengelola BUMN ya, mereka mengatakan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengelola aset itu. Jadi aset itu bisa ditempatkan kepada portofolio yang sifatnya adalah high risk, tetapi akan memberikan high return. High risk ini berguna karena kalau kekayaan negara apa istilahnya kalau ini kan mengalami kerugian tidak ada kaitannya mengenai kekayaan negara, ini hanya angka portofolio saja. Nah, sebagian orang mengatakan ada fleksibilitas dari ketiadaan kekayaan negara yang dikelola di situ, tetapi ini menunjukkan adanya satu faktor resiko. Kalau investasinya gagal, ya seperti kasus Hasanah Berhad ya di Malaysia, di mana hampir 2,6 miliar ringgit ya ada unit yang namanya 1 MBD ya yang diberikan pada Hasanah uang untuk ternyata ke bank pribadinya Najib, dan kemudian itu jadi skandal yang kemudian membuat distrust kepada pemerintahan Najib. Ini kan menjadi satu pertanyaan besar kembali ya, kalau seandainya ternyata ada praktek-praktek yang seperti itu yang kemudian merugikan kekayaan negara. Lah ini enak sekali, dan antara yang kemudian mengatakan tidak ada kerugian negara di dalamnya karena sudah diatur oleh undang-undang. Nah, saya kira ini menjadi satu kekhawatiran publik, termasuk kami ya kalangan akademisi, bahwa ini kita takut sekali dijadikan sebagai bancaan politik ya, menggunakan aset BUMN untuk kekayaan beberapa gelintir orang, apalagi ini bisa menimbulkan kerugian jangka panjang. Anda bisa bayangkan, kalau aset BUMN itu kan ada 7 ya. Salah satu di antaranya ada PLN. Di situ kan melayani listriknya publik. Kalau tiba-tiba PLN dianggap sebagai aset yang disita oleh investor, kemudian masyarakat harus kehilangan layanan listrik, Anda bisa bayangkan kerugian masyarakatnya besar sekali. Belum lagi di situ ada Pertamina, ada MenID, ada bank-bank, di mana bank-bank itu juga ditempatkan dana-dana masyarakat. Masyarakat kan menabung di bank-bank BUMN itu, sehingga ini menambah satu kekhawatiran yang sebetulnya harus dikatakan ini tidak perlu khawatir begitu, tapi dengan cara ini dilepaskan begitu saja dan melepaskan itu bisa menimbulkan moral hazard loh Andrew, bahwa si pengelola investasi BPI dan antara ini bisa memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga nanti mereka bisa seenaknya saja. Nah, saya kira hal-hal yang negatif, hal-hal yang dikhawatirkan oleh publik ini harus dicarikan solusinya, Mas Andrew, supaya dana antara ini secara tata kelolanya semakin good governance begitu. Oke, jadi akan ada risiko celah besar ya di sana, ada permainan-permainan yang mungkin tidak terduga di balik ini dan akan menjadi lumbung uang negara yang berisiko juga untuk digerogoti dan dikorupsi karena tidak ada BPK dan KPK juga di sana. Terakhir Mas Ahmad, jadi apa yang harus dilakukan lagi kepada pemerintah untuk bisa melaraskan dan antara ini sesuai dengan visi cita-citanya Pak Presiden kita Prabowo Subianto agar semua pihak juga bisa merasakan dampak sosialnya, bahkan juga disebutkan dana antara ini menciptakan lapangan pekerjaan, mensejahterakan warga. Apa Mas Ahmad? Yang pertama, pemerintah sebagai yang menginisiasi dana antara ini jangan terlalu overconfidence.
Ya, bukan berarti ketika dana antara sudah diluncurkan automatically ya 140 triliun akan didapatkan oleh dana antara sebagai profit. Saya kira belum tentu. Masih terlalu jauh ya jalannya Mas Andrew. Kalau kita melihat Temasek dan Khasana itu kan mereka sudah lama berdiri ya, tahun 73, tahun 95 untuk Khasana. Mereka sudah mengalami satu siklus belajar ya, learning curve yang tinggi. Sementara dana antara ini kan baru. Dan saya kira karena dia lembaga baru belum bisa lah kemudian kita tuntut dia untuk menghasilkan investasi. Tetapi menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah, yang pertama adalah memastikan bahwa dana antara ini dikelola secara transparan dan profesional. Di mana kepentingan politik, kepentingan pribadi, bahkan kepentingan presiden sekalipun itu dikesampingkan, dikedepankan adalah kepentingan investasi karena yang dikelola adalah aset publik. Bagaimana investasi ini akan menguntungkan dan akhirnya akan membantu ya mengurangi APBN dalam menyediakan layanan publik. Itu kan idenya dan kenapa kemudian dana antara ini mendapatkan dukungan publik karena kan niatnya adalah niat untuk memberikan layanan publik lebih baik. Tetapi saya kira kita perlu juga bicara institusi kelembagaannya yang legalnya, bahwa yang legal ini memang sekarang ini membuat ada celah di mana kok bisa ini asetnya tidak dianggap aset negara, kok bisa karyawan atau pengelola dana ini manakala dia salah mengelola investasi tidak dikenakan aturan hukum kecuali memang benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum. Ini kan tentunya akan membuat ya loose dalam arti moral hazard buat pengelola sehingga mereka tidak lagi prudent, ya mereka bisa sembrono. Nah, untuk mengatasi hal itu mereka harus dikunci bahwa manakala pengambilan keputusannya tidak sesuai dengan benchmark, tidak sesuai dengan standar investasi yang ada, karena dia ingin cepat dan ingin menguntungkan segelintir orang, tidak sesuai dengan benchmark, maka ketidaksesuaian ini harus diinvestigasi. Dan saya kira ini akan membuat si pengelola dana antara ini akan semakin prudent dan dia berorientasi kepada investasi-investasi yang potensi keberhasilannya tinggi dibandingkan dia membuat satu resiko yang besar di mana potensi keberhasilannya rendah dan pada akhirnya dia sadar bahwa itu adalah yang diambil dari kerugian itu adalah kerugian dari negara dan publik gitu. Sehingga saya kira pemilihan SDM di Badan Pengelola Dana Antara ini harus benar-benar profesional, bukan lagi keponakannya siapa, bukannya lagi kementeriannya siapa, tapi dia mengedepankan kepentingan bangsa dan terutama adalah investasi publik di atas dari segalanya. Begitu, Mas Andrew. Baik, jadi kuncinya penempatan SDM yang tepat dan juga aturan yang betul-betul ketat yang harus dilakukan ya. Hukum juga harus ada di sana agar tidak meloloskan orang-orang yang bermain di belakang Danantara ini dan juga menggerogoti uang negara, uang warga yang sudah diinvestasikan untuk bangsa. Terima kasih Mas Ahmad telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Ahmad. Terima kasih Mas Andrew.